Diane Downs lahir pada tanggal 7 Agustus 1955 di Phoenix, Arizona. Orang tuanya berasal dari Denmark dan Inggris Amerika. Ayahnya bernama Wesley Lyndon Frederickson dan ibunya adalah Willdine Frederickson. Keduanya menikah pada tanggal 11 April tahun 1954. Ketika Diane tumbuh dewasa, dia sering berbicara yang negatif tentang ayahnya. Dia mengkritik cara ayahnya mengajar, cara dia mendisiplinkan, dan juga bagaimana ayahnya memiliki pengaruh besar terhadap ibunya. Diane merasa bahwa ayahnya selalu bersama ibunya, sehingga dia merasa dikesampingkan. Diane juga pernah bersaksi bahwa ayahnya melakukan hal jahat terhadapnya saat kecil. Namun, dia kemudian menarik kembali tuduhan tersebut dan kedua orang tuanya membantah bahwa hal tersebut pernah terjadi. Diane berasal dari keluarga yang sangat konservatif dan mereka selalu ingin dia berpakaian dan berdandan dengan sangat sederhana. Itu membuatnya sering kali menjadi sasaran perundungan. Tapi, setelah dia berusia 14 tahun, dia mulai memberontak. Dia lulus dari Moon Valley High School di Phoenix, dan di sana dia bertemu dengan Steve Downs yang kemudian menjadi suaminya. Orang tuanya tidak setuju dengan hubungan mereka, tapi mereka tetap bersama. Setelah lulus SMA, Diane pergi kuliah di Pacific Coast Baptist Bible College di California, tapi dia dikeluarkan setelah hanya 1 tahun karena perilaku buruk. Dia kembali ke rumah orang tuanya di Arizona. Pada tanggal 13 November tahun 1973, Diane dan Steve menikah setelah melarikan diri dari rumah. Tapi, Diane mengatakan bahwa dia tidak menikahi Steve karena cinta, melainkan untuk bisa keluar dari keluarganya. Mereka memiliki 2 anak. Yang pertama bernama Christy Ann, lahir pada tahun 1974, dan kemudian ada Cheryl yang lahir pada tahun 1976. Dia mengakhiri kehamilan berikutnya dengan pengguguran. Tetapi, setelah menyaksikan gambar-gambar janin di stan anti pengguguran di pameran lokal, dia menyesali keputusannya. Saya merasa perlu melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan yang telah saya lakukan, katanya. Ketika saya melakukan pengguguran, saya diberitahu bahwa janin berusia 6 minggu tidak lebih dari sekedar lendir. Diane kemudian bersaksi bahwa Steve telah melakukan vasektomi, jadi dia merayu seorang teman pria, Mark Sager, yang menjadi ayah dari anak ketiganya, Stephen Daniel, yang lahir pada tahun 1979. Diane dan Steve sering kali berdebat masalah uang dan mereka sering bertengkar karena dugaan perselingkuhan. Akhirnya, pada tahun 1980, mereka bercerai setelah diketahui bahwa anak mereka, Daniel, adalah hasil dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Diane. Kemudian, pada tanggal 8 Mei tahun 1982, Diane melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai Jennifer. Namun, yang mencengangkan adalah bahwa Diane berpura-pura menjadi ibu pengganti dalam situasi ini, dan dia bahkan gagal dalam tes kejiwaan 2 kali dengan menunjukkan tanda-tanda psikosis. Sebelum dia ditangkap, Diane bekerja untuk layanan pos Amerika Serikat, mengantar surat di Cottage Grove, Oregon. Menurut Steve, Diane tidak memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan tampaknya tidak memiliki naluri keibuan. Steve bahkan mengungkapkan bahwa Diane melarang anak-anaknya melakukan banyak hal. Contohnya, saat Cheryl melompat-lompat di tempat tidurnya, Diane melarangnya. Dan bahkan Cheryl pernah mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri dirinya sendiri.
itu merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Pada tanggal 19 Mei tahun 1983, Diane Downs membawa ketiga anaknya yang berlumuran darah ke rumah sakit Mackenzie Willamette di Springfield, Oregon. Saat tiba di sana, Danny yang berusia 3 tahun tidak bisa bergerak dari pinggang ke bawah. Christy yang berusia 8 tahun mengalami stroke yang membuatnya lumpuh, dan Cheryl Lynn Downs yang berusia 7 tahun telah meninggal dunia. Diane Downs sendiri juga terluka karena tertembak di lengan kirinya. Awalnya, Diane mengklaim bahwa mereka diserang oleh seorang pria asing yang membajak mobil mereka di jalan pedesaan dekat Springfield, Oregon. Namun, penyelidik dan petugas rumah sakit merasa curiga karena perilakunya yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru mengalami kejadian traumatis. Dia juga membuat pernyataan yang dianggap tidak pantas oleh polisi dan staf rumah sakit. Menurut penuturan Downs, ia mengatakan bahwa saat pulang dari rumah seorang teman, dia memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda. Pada saat itu, anak-anaknya sudah tidur dalam mobil. Sekitar pukul 22.00, dia mengklaim melihat seorang pria asing di jalan yang menunjuk-nunjuk ke arahnya. Dia memutuskan untuk berhenti dan berbicara dengan pria tersebut. Pria itu dijelaskan sebagai orang asing berambut lebat. Namun, situasinya berubah menjadi keruh saat ada serangan fisik dan pria itu menembak Downs di lengannya. Kemudian, dia membuka pintu mobil dan menembak ketiga anaknya. Downs berpura-pura melemparkan kunci mobil ke semak-semak, membuat pria itu pergi mencarinya. Setelah itu, dia melompat kembali ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit terdekat. Namun, kecurigaan muncul karena bukti forensik tidak mendukung ceritanya. Tidak ada tanda-tanda darah di sisi pengemudi mobil, dan tidak ada sisa mesiu di pintu pengemudi atau panel pintu bagian dalam. Downs juga tidak mengungkapkan bahwa dia memiliki senjata kaliber 22. Tetapi saksi lain, termasuk mantan rekannya, mengatakan bahwa dia memiliki senjata tersebut. Para penyelidik menemukan selongsong peluru yang belum ditembakkan di rumahnya yang berasal dari senjata pembunuh. Saksi juga mencatat bahwa mobilnya dikemudikan sangat lambat menuju rumah sakit. Tidak sesuai dengan klaimnya tentang mengemudi dengan kecepatan tinggi setelah penembakan. Akibat bukti ini, Downs ditangkap 9 bulan setelah insiden tersebut dan didakwa dengan 1 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan percobaan pembunuhan serta penyerangan kriminal. Menurut jaksa penuntut, mereka berpendapat bahwa Diane Downs menembak anak-anaknya agar dia bisa melanjutkan perselingkuhannya dengan Knickerbocker. Diane bahkan mengklaim bahwa Knickerbocker telah memberitahunya bahwa dia tidak ingin ada anak-anak dalam hubungan mereka. Sebagian besar bukti yang digunakan dalam kasus ini datang dari kesaksian putrinya yang selamat, Christy. Setelah pulih dari cedera yang mengganggu kemampuannya untuk berbicara, Christy menjelaskan bagaimana ibunya menembak mereka di mobil di pinggir jalan, lalu menembak dirinya sendiri di lengan. Pada tanggal 17 Juni tahun 1984, Diane Downs dinyatakan bersalah atas semua tuduhan yang diarahkan padanya. Dia dihukum penjara seumur hidup dan tambahan 50 tahun. Dia harus menjalani 25 tahun dari hukuman utamanya sebelum bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebagian besar hukumannya harus dijalani secara berurutan. Hakim dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan membebaskannya lebih awal.
Diane Downs harus menjalani hukuman yang cukup lama. Dia tidak bisa meminta pembebasan bersyarat hingga tahun 2009. Di Oregon, di mana dia dihukum, pelaku kejahatan berbahaya seperti dia harus menghadiri sidang pembebasan bersyarat setiap 2 tahun sampai mereka dibebaskan atau meninggal di penjara. Tapi, Diane Downs terus bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Dia selalu mengatakan bahwa dia dan anak-anaknya ditembak oleh seorang pria. Dia tidak pernah mengubah ceritanya. Pada tahun 2008, dia mengajukan permohonan pembebasan bersyarat pertamanya. Tanggal sidang pembebasan bersyarat pertamanya adalah tanggal 9 Desember tahun 2008. Jaksa wilayah Douglas Hercule Root tidak yakin dengan kejujuran Diane Downs. Dia berkata bahwa Downs terus berubah-ubah dalam ceritanya tentang apa yang terjadi pada hari kejahatan itu. Diane Downs kadang mengatakan bahwa penyerangnya adalah orang asing dengan rambut lebat. Kadang-kadang 2 orang dengan topeng ski, atau bahkan pengedar narkoba dan polisi yang korup. Sidang pembebasan bersyarat pertamanya berlangsung selama 3 jam. Downs menjawab pertanyaan dari Dewan Pembebasan Bersyarat, tetapi setelah pertimbangan panjang, dia ditolak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Diane Downs mencoba lagi pada tahun 2010 dan tahun 2020, tetapi keduanya juga ditolak. Dia tetap kukuh bahwa dia tidak bersalah dalam setiap sidang pembebasan bersyarat. Dua anak yang selamat dari kisah mengerikan ini akhirnya tinggal bersama jaksa penuntut utama dalam kasus ini, Fred Hugi, dan istrinya Joanne. Pada tahun 1986, mereka mengadopsi kedua anak tersebut. Christy Downs, anak pertama Diane Downs yang memberikan kesaksian di persidangannya, menderita tunawicara. Ia memiliki seorang putra dan seorang putri yang diberi nama Cheryl sebagai penghormatan kepada almarhum saudara perempuannya. Sebelum Diane ditangkap, dia hamil anak kelima dan melahirkan seorang putri yang diberi nama Amy Elizabeth. Hanya sebulan setelah persidangannya pada tahun 1984. 10 hari sebelum Diane dihukum, Amy disita oleh negara bagian Oregon dan diadopsi oleh Chris dan Jackie Babcock, yang kemudian menamainya Rebecca Babcock. Ketika dewasa, Rebecca berbicara tentang perasaannya terhadap ibu kandungnya di acara The Oprah Winfrey Show dan ABC's 2020. Ia menyampaikan penyesalan atas kontak dengan Diane dan menganggap ibunya sebagai monster. Diane Downs awalnya dipenjara di Pusat Pemasyarakatan Wanita Oregon di Salem. Namun, pada tanggal 11 Juli tahun 1987, dia berhasil melarikan diri dengan memanjat pagar kawat berduri setinggi 18 kaki dan berjarak 5,5 meter dari selnya. Selama 10 hari, Diane berhasil menghindari penegak hukum meskipun dia diburu di 14 negara bagian sebelum akhirnya dia berhasil ditangkap kembali. Akibat pelariannya, Diane menerima tambahan hukuman 5 tahun penjara. Setelah ditangkap kembali, Diane dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Clinton di Departemen Pemasyarakatan New Jersey atas usaha keras dari Fred Hugi. Meskipun penjara Salem terletak 66 mil dari rumah Hugi di Springfield, Hugi khawatir bahwa Diane akan mencoba pergi ke sana dengan harapan bisa menghubungi Christy dan Danny. Meskipun ada peningkatan keamanan di fasilitas wanita setelah pelariannya, pejabat negara bagian memahami alasan Hugi bahwa resiko yang ditimbulkan bagi Christy dan Danny jika Diane melarikan diri lagi terlalu besar jika dia tetap dipenjara di Oregon. Anne Rule,
seorang penulis terkenal, kemudian menulis buku berjudul Small Sacrifices pada tahun 1987 yang merinci kehidupan Diane Downs dan persidangannya. Buku ini didasarkan pada keterangan dari teman, kenalan, tetangga, dan putrinya yang masih hidup, Christy, yang mempertanyakan kualitas pengasuhannya. Selain itu, film televisi berjudul Small Sacrifices yang dibintangi oleh Farrah Fawcett sebagai Diane ditayangkan di ABC pada tahun 1989. Pada tahun 1994, setelah menjalani hukuman selama 10 tahun, Diane Downs dipindahkan ke Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California. Selama masa penjara, dia bahkan berhasil meraih gelar associate di bidang studi umum. Pada tahun 2010, dia dipindahkan ke penjara negara bagian Valley untuk wanita di Chowchilla, California, tetapi akhirnya dipindahkan keluar ketika fasilitas tersebut diubah menjadi institusi khusus pria pada tahun 2013.